Apa kau yakin kau belum melewati batas dengan trikmu? Tepat saat itu, si pupil kembar bertanya dengan aneh. Batas itu, tentu saja, tidak akan dilanggar, bahkan jika dilanggar, itu tidak akan menjadi masalah besar jika tidak berlebihan. Mata pohon berhenti sejenak, tampak sedikit merasa bersalah, ya. Kau seharusnya tahu apa yang terjadi ketika kau melewati batas. Tepat ketika tawa tajam dan menyeramkan mata pohon masih bergema di kehampaan yang kacau, membual tentang pencapaian gemilangnya dalam mempermainkan Yang Mulia dan Huaken, sebuah suara dingin dan agung, yang tampaknya ditempa dari es kuno dan hukum bintang, merobek ruang kacau ini tanpa peringatan. Suara itu tidak keras, tetapi mengandung keinginan mutlak untuk menghakimi, seperti palu tak terlihat, menghantam keras inti setiap untaian kesadaran. Tawa gila, raungan gembira, ejekan sarkastik, semua kebisingan itu langsung berhenti. Kekacauan bergejolak, dan sesosok hantu biru yang sangat besar tiba-tiba muncul di belakang mata pohon. Hantu itu tidak memiliki fitur wajah yang jelas. Itu lebih seperti proyeksi yang terkondensasi dari ruang angkasa yang tak berujung dan tatanan yang dingin. Tubuh hantu itu memancarkan aura seperti bintang, memancarkan tekanan yang mengguncang jiwa, seolah-olah ia adalah penguasa alam ilahi yang kacau ini. Saat suara itu terdengar, sebuah tangan, yang tampaknya berisi bintang-bintang, diam-diam melayang di atas kepala Triai. Tawa Triai tiba-tiba berhenti, meskipun ekspresinya tak terlihat, orang hampir bisa merasakan ketakutannya. Bawahanmu, sekretaris utama, tahu kesalahannya. Semuanya dilakukan sesuai dengan kehendak tertinggi kekacauan, sama sekali tidak ada pelanggaran. Ia tergagap, mencoba menjelaskan, mencoba memohon belas kasihan. Daun-daun di topengnya berkelap-kelip liar, mencoba menemukan secercah harapan. Tetapi di bawah kekuatan yang menindas dari bayangan raksasa biru itu, semua perjuangannya sia-sia. Semua ini tampak begitu tidak penting dan menggelikan. Di alam ilahi yang kacau ini, Xiaoyan belum pernah melihat siapapun yang mampu bergerak. Melihat hantu biru raksasa itu, tampaknya mustahil bagi Triai untuk lolos dari takdirnya. Telapak tangan ilahi ini memang sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Tampaknya itu adalah penguasa telapak tangan. Hantu biru raksasa itu tidak menunjukkan perubahan emosi. Suaranya yang dingin, seperti pengumuman hukum, bergema sekali lagi, menyatakan, melanggar aturan, melampaui batas, pelanggaran berat. Seperti penghakiman terakhir, itu tidak memberi Triai kesempatan untuk memohon belas kasihan. Telapak tangan raksasa itu, menutupi kekacauan, membawa kemauan yang tak tertahankan, menghantam, tepat menyelimuti platform batu tempat Triai berdiri. Dalam sekejap, jeritan yang menusuk dan merobek jiwa meledak. Jeritan Triai bukan berasal dari tubuhnya, tetapi dari rasa sakit yang luar biasa karena jiwanya digiling inci demi inci, kesadarannya dilucuti secara brutal. Suara itu menembus kehampaan ruang yang kacau, membawa keseragaman yang mengerikan, dan menghantam keras ke kedalaman kesadaran setiap benang pemusnahan panjang. Pada saat ini, tidak satu pun benang pemusnahan panjang yang berdiri untuk memohon untuknya, mungkin karena permohonan sama sekali sia-sia. Seluruh tubuh mata pohon yang seperti anggrek perlahan runtuh di atas platform batunya, dan jeritan semakin samar hingga pohon di platform itu benar-benar menghilang. Xiao Yan tersentak. Dia pernah menyebutkan dalam konferensi kekacauan bahwa mati selama konferensi berarti benar-benar melewati garis kematian, dan ini adalah akhirnya. Benang pemusnahan panjang tidak pernah kekurangan orang yang datang. Harap berhati-hati dengan kata-kata dan tindakan Anda. Hanya topengnya yang tersisa di platform batu mata pohon. Ruang yang kacau, yang beberapa saat lalu dipenuhi dengan tawa histeris dan argumen main-main, kini sunyi senyap. Tangan raksasa itu perlahan menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul, tetapi efek mengerikan dari penghancuran jiwa masih terasa. Kenyataan mengerikan dari hilangnya dedaunan secara total membekukan setiap platform batu seperti embun beku yang tak terlihat, membuat jantung Xiao Yan berdebar kencang. Dia tidak bisa merasakan bayangan raksasa anggrek itu, atau seberapa kuatnya.
Segala sesuatu di sini terlalu berbeda dari kenyataan, jauh melampaui batas kognitifnya, dan penghancuran langsung dan total mata pohon itu begitu menentukan dan kejam. Makhluk apa sebenarnya di balik ini? Sepertinya lebih mirip sesuatu dari permainan raja. Makhluk tingkat 9 adalah makhluk yang telah dia besarkan, dan berbagai aturan serta batasan telah ditetapkan untuk mereka. Tawa samar, hampir nerotik, memecah keheningan. Qi Kusuyan telah mati, orang sombong itu telah mati. Namun, mampu menghapus keabadian Hua Ken dan menampilkan pertunjukan sebesar itu memang sepadan. Si mata tiga mendengus dingin, tampaknya tidak peduli dengan kematian si mata pohon. Serangga kering itu sudah pergi, ya sudahlah. Haha, pantas dia mendapatkan itu. Yang mulia adalah aktorku, siapapun yang menyentuhnya akan mati. Xiao Yan menekan keterkejutannya. Saat ini, tampaknya lebih masuk akal untuk tampak puas. Bubar, bubar, semua orang melakukan urusan masing-masing. Salah satu dari si mata besar telah mati, aku ingin tahu apakah si mata besar yang baru akan lebih menarik lagi. Setelah si pupil kembar selesai berbicara, tanpa menunggu jawaban, sosok birunya di atas platform batu tiba-tiba menghilang. Saat ini, pikiran Xiao Yan dipenuhi dengan banyak sekali pikiran. Kali ini, Chang Miese telah mengalami perubahan besar. Dia juga telah memperoleh lebih banyak informasi tentang alam dewa kekacauan, tetapi masih banyak hal yang tidak dia ketahui, seperti apa yang menyebabkan si mata besar dibunuh oleh sekretaris utama ilahi. Apa itu, melanggar batas, yang dia sebutkan? Dan apakah yang dikatakan si mata pohon itu benar atau salah? Jika klon yang hancur itu palsu, lalu di mana klon roh primordialnya sekarang? Klon itu masih berada di alam ilahi 9 langit. Jika masih ada, pasti telah diambil oleh Hua Ken. Jika dia menyangkalnya secara terang-terangan, Xiao Yan tidak punya cara untuk mengubahnya. Semuanya benar, tetapi fakta bahwa klon roh primordialnya masih ada adalah kabar baik. Xiao Yan kemudian meninggalkan alam ilahi kekacauan dan pertemuan itu, perlahan membuka matanya dari kenyataan. Seolah-olah semua yang baru saja terjadi bahkan lebih tidak nyata daripada mimpi. Jika seseorang tidak mengalaminya sendiri, akan sulit untuk mempercayai bahwa itu benar-benar ada. Sambil merenung, Xiao Yan mulai memurnikan obat. Api berkobar di aula, ramuan obat yang tak terhitung jumlahnya berputar di dalamnya, dan aroma tunggal dengan cepat memenuhi udara. Tanpa harapan, peningkatan yang dibawa oleh kekuatan jiwanya memungkinkan kecepatan pemurnian obat Xiao Yan meningkat lebih dari 2 kali lipat lagi. Entah mengapa, meskipun kekuatannya semakin meningkat, ia tidak lagi merasakan sensasi yang sama seperti saat pertama kali memurnikan bubuk pengumpul Qi. Setelah itu, Xiao Yan mendalami alkimia. Meskipun ia masih belum bisa mencapai kesuksesan mutlak, ia hampir 80% yakin. Dengan kemampuan alkimianya saat ini, ia seharusnya mampu memurnikan pil tingkat tinggi, asalkan tidak melebihi tingkat ilahi. Ia mengungkapkan bahwa ia dapat memurnikannya dalam waktu singkat. Setelah memurnikan pil, ia akan mencoba menggunakan metode kultivasi roh primordial untuk memisahkan tubuh fisiknya, memperlakukannya seolah-olah klon roh primordialnya telah hilang, dan melihat apakah tubuh utamanya dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Xiao Yan membuat rencana dan merenungkan jalur kultivasinya selanjutnya. Setelah melakukan semua ini, saatnya untuk kembali ke Senshi untuk pertempuran melawan Taixu. Pertempuran akhirnya semakin dekat.